Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Kesarwati Said dari kelas 5B Manajemen dengan NPM 0204231100. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah riset operasi. Nah, adapun 3 soal yang nantinya saya akan menjelaskan terkait dengan langkah-langkah atau Ini dia tabel nomor 1 soalnya dan juga penyelesaian. Nah, seperti teman-teman lihat di soal nomor 1 kita diminta untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan 2 kriteria, yaitu maksimax dan juga maksimim. Nah, pada tabel yang diberikan kita punya 3 alternatif fasilitas, yaitu fasilitas besar, fasilitas medium, dan juga fasilitas kecil. Masing-masing alternatif punya 3 kemungkinan kondisi, yaitu permintaan rendah, sedang, dan juga tinggi. Dan angka-angka pada tabel ini adalah hasil atau payoff yang akan diperoleh perusahaan pada setiap kondisi. Berdasarkan 2 kriteria yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu maksimax dan maksimum. Nah, untuk kriteria maksimax yaitu kriteria untuk memilih hasil yang paling besar. Sedangkan kriteria maksimum yaitu kriteria yang fokus mencari hasil terburuk tetapi memilih alternatif yang terburuknya paling besar. Jadi kolom terburuk ini artinya kita mengambil nilai paling kecil atau hasil yang paling rendah dari setiap alternatif. Kenapa? Karena ini digunakan untuk kriteria maksimum. Kriteria maksimum menilai alternatif dari sisi yang paling aman. Kita lihat dulu hasil terburuk dari masing-masing alternatif, lalu pilih alternatif yang nilai terburuknya yang paling tinggi. Contohnya pada fasilitas besar dengan nilai terburuk 6, fasilitas medium dengan nilai terburuknya di angka 9, dan fasilitas kecil yaitu 15. Dari 3 nilai terburuk ini, yang paling besar adalah 15, yaitu fasilitas kecil. Nah, jadi menurut kriteria maksimum, pilihan terbaik adalah fasilitas kecil dengan harapan mendapatkan hasil sebesar 15 juta. Berikutnya saya membuat tabel penyelesaian kedua dengan kolom terbaik. Nah, kolom terbaik ini artinya kita mau ngambil nilai paling besar dari setiap alternatif. Kenapa? Karena ini digunakan untuk kriteria maksimax. Kriteria maksimax mencari alternatif yang memberikan hasil paling tinggi jika kondisi terbaik terjadi. Contohnya pada fasilitas besar dengan nilai terbaiknya 40, dan fasilitas medium nilai terbaiknya 25, dan fasilitas kecil nilai terbaiknya pada angka 15. Dari ketiga nilai terbaik ini, angka 40 yang paling tinggi. Jadi menurut kriteria maksimax, alternatif yang paling dipilih adalah fasilitas besar dengan angka 40. Nah, ini dengan harapan mendapat hasil sebesar 40 juta seperti teman-teman lihat. Ini dia teman-teman, kita masuk pada soal nomor 2. Seperti teman-teman lihat, pada soal nomor 2 ini kita diminta menentukan penugasan yang paling efisien untuk 4 tim pendamping olahraga. Nah, setiap tim harus dipasang ke satu lokasi pertandingan dan tujuannya adalah meminimalkan total jarak yang ditempuh. Nah, jadi ini adalah contoh dari masalah penugasan atau assignment problem, dan sifatnya adalah minimasi karena kita ingin mencari jarak yang paling kecil. Teman-teman lihat pada tabelnya baris menunjukkan di mana ada tim 1, tim 2, tim 3, dan juga tim 4. Nah, kalau menunjukkan lokasi pertandingan yaitu lokasi A, B, C, dan D. Nah, setiap angka di dalam tabel ini adalah jarak dalam kilometer dari tempat tim itu ditempatkan menuju lokasi pertandingan tertentu. Contoh pada tim 1 ke lokasi B dengan jarak 90, kemudian pada tim 2 ke lokasi A dengan jarak 100, dan seterusnya yang seperti teman-teman lihat.
Nah, jadi tabel ini membantu kita melihat kombinasi yang mungkin, tetapi tidak semua kombinasi memberi hasil jarak terkecil. Jadi, sekarang apa yang harus kita kerjakan? Nah, kita harus menentukan setiap tim ditempatkan ke satu lokasi dan setiap lokasi hanya boleh diisi oleh satu tim supaya total jarak yang dipakai seluruh tim paling minimum. Nah, jadi kita mencoba mencari kombinasi yang paling masuk akal, yaitu yang dimana kita memilih jarak yang paling rendah dari setiap tim. Nah, tetapi tetap memastikan lokasi tidak dipilih lebih dari satu kali. Maksudnya itu, seperti teman-teman lihat, kita masuk pada penyelesaian tabel pertama. Seperti dengan soal yang di atas itu kan, pada tim 1 dengan lokasi dengan angka paling rendah itu kan 90. Nah, kenapa angka di bawah ini, angka pada tabel penyelesaiannya sudah berbeda? Karena kita melihat pada tabel yang di atas dengan lokasi dengan angka terkecil kan 90, maka kita kurangi dengan angka-angka yang pada lokasi yang berbeda, pada lokasi A, C, dan kemudian D. Kemudian selanjutnya pada tim kedua pun seperti itu, kita melihat pada lokasi mana dengan angka yang paling terkecil, yaitu pada angka 70, dan kita kurangi pada setiap lokasi, di mana ada beberapa lokasi yang sudah saya beri garis horizontal dan juga garis vertikal. Nah, garis-garis yang kita gambar di tabel ini fungsinya cuma untuk menandai saja, supaya kita tahu nol mana yang bisa dipilih untuk penugasan. Nah, untuk garis horizontal dan vertikal ini, memastikan kita tidak memilih dua nol dalam baris atau kolom yang sama. Nah, seperti teman-teman lihat pada tim 4 dengan angka 0 lebih dari 1, yang dimana pada garis horizontal pada lokasi A sampai lokasi D. Kemudian pada tim 3 pada lokasi A dengan garis horizontal sampai ke lokasi D. Kemudian pada lokasi B ini saya menandai dengan garis vertikal karena lokasi B ini memiliki 0 lebih dari 1. Saya masuk pada tabel penyelesaian ketiga yang seperti teman-teman lihat, yang dimana ada beberapa lokasi yang sudah saya memberi tanda X atau tanda selang ini, yang artinya setiap tim tidak boleh bekerja ke lokasi yang sudah saya memberi tanda X ini. Nah, kembali lagi ke tabel kedua, teman-teman lihat pada tabel kedua ini kan ada beberapa kolom yang belum mempunyai angka 0, maka belum saya memberi garis. Jadi dari ada beberapa kolom yang belum mempunyai angka 0 inilah yang kita melihat dari angka ini mana angka yang paling terkecil, yaitu angka 15. Dan nantinya angka 15 ini kita kurangi dengan angka 15 yang nantinya kita menulis pada tabel berikutnya itu. Ini ada beberapa hasil yang sudah saya kurangi dari angka 15 ini. Kita mulai pada lokasi C, yang dimana ada penomoran nomor 1 pada bagian tim 3. Saya memberi tanda dengan garis vertikal karena pada lokasi C ini memiliki angka 0. Kemudian nomor 2 pada tim 1 saya memberi dengan garis horizontal. Kemudian pada nomor 3 pada tim 4 yaitu saya memberi dengan garis horizontal juga. Jadi tim 1 bekerja di lokasi D dengan angka 160, dan kemudian tim 2 bekerja di lokasi B dengan angka 70 seperti di atas, dan kemudian tim 3 bekerja di lokasi C dengan angka 140. Nah, yang terakhir ada tim 4 bekerja di lokasi A dengan angka tambahkan dan jumlah akhirnya itu mendapati 450. Kita masuk pada soal yang terakhir, yaitu soal pada nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini meminta kita menentukan pola distribusi dari 3 pabrik ke 3 lokasi dengan tujuan mendapatkan biaya pengiriman paling murah atau biaya minimum. Nah, jadi ini adalah masalah transportasi atau transportation problem dan sifatnya minimasi karena kita mencari biaya paling murah. Nah, ini merupakan tabel dari soalnya, dan juga di bawah adalah tabel dari penyelesaian dari soal di atas ini. Tabel penyelesaian ini teman-teman pastinya lihat, dan ada beberapa kolom dari lokasi A, B, C. Ini saya memberi tanda X atau tanda silang, yang dimana angka yang tidak dipakai untuk mengirim barang itu dicoret, dan kemudian angka yang dipakai untuk mengirim barang itu diberi tanda kotak seperti teman-teman lihat seperti ini, contohnya seperti ini.
Tabel pada soal ini menunjukkan baris yaitu pabrik dan juga kolom yaitu lokasi proyek atau lokasi konstruksi. Seperti teman-teman lihat ini. Pada pabrik pertama itu suplainya itu sebesar 120 ton, dan pabrik kedua dengan suplai 80 ton, dan pabrik ketiga dengan suplai 80 ton. Kemudian pada kolom atau lokasi proyek itu sendiri, lokasi A itu membutuh 150 ton, dan juga pada lokasi B itu 70 ton, dan lokasi C itu 60 ton. Jadi angka di dalam tabel sama dengan biaya per ton untuk mengirim dari pabrik ke lokasi. Contohnya seperti teman-teman lihat pada pabrik 1 ke lokasi A, biaya yang dibutuhkan yaitu 8, pabrik 2 ke lokasi B, biaya yang dibutuhkan yaitu 10, dan kemudian pabrik 3 ke lokasi A, biaya yang dibutuhkan yaitu 3. Jadi total supply itu 120 ditambah 80 tambah 80, jadi total demandnya itu 280 seperti